Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, baik, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan memberikan kita kekuatan juga kesehatan sehingga kita boleh ada lagi sampai dengan detik hari ini. Dalam sepanjang minggu berjalan kita telah menjalani seluruh aktivitas kita dan puji Tuhan kalau kita semua ada sebagaimana kita ada, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, baik, saya ajak kita buka firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal 5, kita akan baca ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya baca sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu persis seorang rasul yang hebat, Rasul Paulus. Seorang rasul yang kemudian coba untuk menuliskan terkait dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Dia sendiri sudah mengalami pengalaman ketika Tuhan tangkap dia. Seorang yang kemudian dengan arogan mengejar, membunuh orang yang percaya kepada Kristus. Tapi Tuhan ubahkan dia. Dalam beberapa teks menceritakan bagaimana Paulus mengurutkan tentang semua kejahatan-kejahatannya. Ataukah dia menyampaikan semua perbuatan-perbuatannya. Tapi di sisi yang lain ketika Tuhan tangkap dia, dia juga mengurutkan tentang berbagai penderitaan-penderitaan yang alami oleh karena mengiring Tuhan. Dua situasi yang berbeda. Satu sisi dia mengejar orang-orang percaya karena dia tidak suka orang-orang percaya. Dia merasa bahwa tidak ada yang lain yang harus disembah. Dan karena itu pengikut Kristus dia mengejar, dia ingin bunuh. Tapi di sisi yang lain kemudian Tuhan tangkap dan ubahkan dia. Justru berbalik menjadi seorang yang betul-betul melayani Tuhan. Hal inilah yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa Tuhan bukan hanya sekedar emosi atau perasaan untuk bagaimana menunjukkan kasih yang mengubah kita. Tetapi Tuhan dapat mampu menunjukkan kekuatan kasih-Nya yang kemudian seseorang mampu dibentuk menjadi baru. Sehingga dalam teks ini mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Kekuatan kasih-Nya, karena itu hari ini saya ingin bicara dengan topik kasih yang mengubahkan sebenarnya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa Tuhan dengan kasih-Nya yang membentuk kembali hati yang hancur. Tuhan membentuk kembali hati yang rusak. Kemudian membentuk menjadi baru. Memberikan sebuah kehidupan baru, memberikan harapan baru, memperbaharuinya, bahkan memberikan kepada setiap pribadi sebuah kepastian bahwa kehidupan kita di dalam Kristus menjadi sebuah kehidupan yang berbeda dengan sebelum kita mengenal Kristus. Itulah sebabnya kasih yang mengubahkan dalam kehidupan saya dan saudara, yang olehnya kita ada hari ini, bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kita boleh dapat menikmati anugerah-Nya dalam kehidupan yang baru. Sebagaimana kita mengatakan bahwa kita telah keluar dari kegelapan. Hidup dalam kehidupan yang lama. Sekarang kita hidup dalam kehidupan yang baru. Kasih yang mengubahkan, memungkinkan kita juga diubah identitas kita. Sekali lagi, kasih yang mengubahkan, memungkinkan hidup kita juga identitas berubah.
Saya ingin coba kita baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenaan kepada Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, kelayakan kita untuk bisa menyapa, berseru, ya Aba, ya Bapa, adalah sebuah panggilan yang lebih dekat, panggilan yang lebih akrab, panggilan yang tidak ada gap atau tidak ada penghambat. Kenapa ini terjadi? Karena sebuah keakraban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai pengalaman seseorang bisa memanggil nama saudara karena orang itu kenal saudara. Tapi kalau orang itu tidak kenal saudara, maka memungkinkan saudara hati-hati menyebut namanya. Tapi di saat saudara kenal dengan ramah, kenal dengan dekat, maka saudara tidak akan sungkan menyebut namanya. Panggilan ya Abah ya Bapa adalah sebuah panggilan yang bukan terjadi karena sebuah hubungan yang jauh. Bukan sebuah hubungan yang tidak akrab. Ya Abah ya Bapa adalah sebuah hubungan yang sangat intim. Sehingga dengan demikian, maka saya dan saudara sanggup menyebut ya Abah ya Bapa karena hubungan yang intim. Kenapa hubungan yang intim ini terjadi? Karena Alkitab katakan dulu kita jauh, sekarang kita sudah menjadi lebih dekat. Kenapa kita menjadi lebih dekat? Karena Kristus. Nah, oleh Kristus dengan kasihnya yang mengubahkan hidup kita, sehingga memungkinkan identitas kita berubah. Kita dulu orang gelap. Identitas kita berubah sekarang. Kita adalah anak-anak terang. Kita dulu orang gelap. Sekarang identitas kita berubah. Dulu kita orang-orang terhilang. Tapi sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Bapa. Identitas kita berubah. Dan identitas kita yang berubah diikuti dengan berbagai hal. Salah satu contoh identitas kita berubah, maka otoritas juga berubah. Kalau seorang presiden, dulu bukan presiden, tapi ketika menjadi presiden identitasnya berubah. Ketika identitasnya berubah, maka otoritas ikut berubah di sana. Sama saya dan saudara. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka identitas kita ikut berubah. Otoritas ikut di sana. Karenanya Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kepada siapa? Kepada mereka yang telah diubahkan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya kasih Tuhan mampu mengangkat kita dari status sebagai orang yang hidup dalam kegelapan menjadi anak-anak terang. Kasih Kristus mampu mengubahkan segala kegagalan-kegagalan kehidupan kita menembusi sebuah kemustahilan, yaitu kesuksesan demi kesuksesan. Kata lain ingin saya sampaikan, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan yang tidak sanggup mengampuni kita. Tidak ada kegagalan yang jauh lebih besar yang tidak mampu dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tidak ada hal yang begitu besar yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada pergumulan yang besar yang tidak sanggup Tuhan lakukan untuk menunjukkan betapa Tuhan itu besar dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian ingin saya sampaikan bahwa tidak ada perkara-perkara yang mustahil bagi Allah. Oleh karya Tuhan yang besar membuat kehidupan kita diubahkan.
Kalau saya ingin baca dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Dikatakan begini, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak sanggup Tuhan lakukan. Terhadap segala kegagalan kehidupan kita, terhadap segala dosa kita. Kadang orang banyak lebih cenderung mengingat apa yang telah di belakang. Tapi sebagaimana tema tahunan kita, untuk kita jangan lagi ingat, untuk kita jangan lagi kembali. Karena kita tahu kita sedang terus berjalan di depan. Ada Tuhan yang selalu tolong kita semua. Jadi semua kita adalah orang-orang yang pernah hidup di masa lampau. Kita adalah orang-orang yang pernah hidup di dalam kegelapan. Tetapi kasih Tuhan mengubahkan identitas kita yang baru. Orang terhilang, identitas kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua ingin saya sampaikan, kasih Tuhan yang kedua mampu mengubah karakter kita, saudara. Nah, ini penting buat saya dan saudara untuk kita belajar. Karena ternyata karakter kita itu penting diubahkan dari hari ke hari. Kita tidak bisa mengubah karakter kita itu dalam satu hari. Tidak bisa. Karakter kita itu harus diubah dari hari ke hari. Kita tidak akan dapat mampu mengubah dari satu proses dan berhenti di satu proses. Tuhan kadang-kala izinkan kita dari satu proses kepada proses yang lain. Kadang-kala dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Dan itu terus bergulir perubahan itu. Sehingga dengan demikian kita akan menemukan karakter sebagaimana yang dikehendaki Tuhan dalam buah roh Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karakter-karakter ini harus dibentuk. Orang bisa dapat memiliki karakter sebagaimana ideal menurut Tuhan. Tidak ideal menurut kita, saudara. Ideal menurut Tuhan itu penting untuk diasah. Dan diasahnya menikmati, memiliki kualitas karakter sesuai idealnya Tuhan. Itu harus di tangan Tuhan. Tidak bisa di tangan manusia semata. Memang kita akui kadang kala di tangan Tuhan kita hidup. Tuhan kadang membentuk kita menjadi karakter-karakter ideal seturut Tuhan. Dan bahkan kadang kita harus jatuh di tangan orang lain. Kadang-kala orang lain harus Tuhan izinkan mengajar kita belajar bagaimana bersabar. Kadang-kala orang lain mengajar kita bagaimana menjadi lembut. Kadang-kala Tuhan izinkan kita dari orang lain kita belajar bagaimana harus bisa bersuka cita. Kadang-kala Tuhan izinkan di tangan orang lain kita belajar bagaimana menguasai diri dan kesetiaan. Dan kadang-kala Tuhan juga izinkan kita dibentuk lewat situasi bagaimana kita belajar untuk sebuah kebaikan. Dan kadang-kala Tuhan izinkan berbagai sarana dalam hidup ini. Agar supaya apa? Supaya karakter kita itu diubah. Bukan seturut menurut kita. Tapi diubah menurut seturut kehendak Tuhan. Dan kadang-kala yang sakitnya adalah karena kita mau begini, Tuhan mau begitu. Kadang-kala orang lain mau begitu, kita mau begini, Tuhan mau tidak mau begini. Itu yang sakit. Karena tubuh kemah kita ini ingin terus menggunakan, memakai sebagaimana ada. Tapi justru di tangan Tuhan ingin membentuk kemah kita ini supaya menjadi lebih baik. Dibentuk supaya dipoles sedemikian rupa sehingga tubuh kita, hidup kita ini, karakter kita ini menjadi sebuah karakter yang kemudian teruji, terasa dan menghasilkan kualitas terbaik. Dan dunia kita hari-hari ini dalam dunia sekuler, orang hampir-hampir sudah tidak lagi cari yang punya IQ yang baik.
orang lebih cenderung cari karakter yang baik. Satu buku yang sempat saya baca, dikatakan bahwa keberhasilan seseorang tidak tergantung penuh pada IQ-nya. Kadang-kala justru di dunia sekuler dalam pendidikannya, untuk mencapai angka 5 dan 6 puji Tuhan. Ada istilah yang mengatakan kalau dalam ranking dan dia mendapatkan urutan 3 dari bawah, itu sudah puji syukur. Tapi justru fakta mengatakan ada orang-orang yang dengan nilai akademik yang demikian, mereka justru orang yang sukses. Saya mungkin pernah menyampaikan adalah satu contoh kasus. Pernah saya mengajar di satu sekolah dan secara akademik seorang yang benar-benar IQ-nya sangat pas-pasan. Tetapi kemudian dia bisa memiliki sebuah keberhasilan yang luar biasa. Dibanding dengan yang lain yang punya IQ yang luar biasa, tapi ternyata ya sebagaimana mereka ada hari ini. Yang bisa makan, bisa minum, tapi tidak punya prestasi di dunia sekuler. Jadi tidak berarti bahwa IQ bukan segalanya, atau IQ tidak penting, bukan maksud saya. Tapi IQ bukan satu-satunya yang membuat kita berhasil, saudara. Jadi dalam kehidupan pengiringan kita akan Tuhan, hal yang penting ingin saya sampaikan, sebagaimana dalam teks ini, karakter kita itu penting dibentuk. Karena karakter kita dibentuk membuat kita menjadi pribadi yang akan berbeda, saudara. Kan kita hadir di satu tempat, orang tidak akan tanya, Ale punya nilai ijazah berapa? Kan pernah orang tanya dalam pergaulan saudara, pernah orang tanya? Kan tidak. Hanya di perusahaan di mana kita bekerja, instansi di mana kita bekerja, menyodorkan semua berkas-berkasnya. Tapi orang-orang tidak tahu. Dulu juara berapa? Tidak, saudara. Tapi waktu kita hadir di setempat, orang mampu terima kita dan tidak dari karakter kita, saudara. Orang nyaman dan tidak dari karakter kita. Orang suka dan tidak dari karakter kita, bukan dari nilai akademik, saudara. Bukan, saudara. Atau kalau saya mengatakan begini, dalam versi kerohanian, waktu kita kumpul sama-sama dengan orang lain, orang tidak tanya berapa kali dalam sehari kamu berdoa, saudara. Berapa banyak Alkitab yang saudara baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, orang tidak tanya. Tapi waktu engkau hadir ke sana, orang suka dengan hidup karena karakter. Apakah artinya itu tidak penting? Bukan, itu penting. Karena dengan mempelajari firman Tuhan, dengan berdoa, maka karakter kita akan dipolis menjadi lebih baik lagi. Sehingga waktu kita hadir di satu komunitas, orang suka dengan kita. Amin. Dan memang kita tidak ingin sedang mengatakan supaya kita ingin di mana-mana orang suka. Biar Tuhan tidak menyukai kita, bukan itu. Tapi bukankah kita hadir menjadi contoh dan Alkitab katakan menjadi garam dan terang dunia. Jadi hanya orang yang telah mengalami kasih Tuhan yang karakternya bisa dibentuk. Mungkin awalnya seperti seorang Paulus, karakternya yang keras, arogan. Perlahan-lahan ketika dia mengenal kasih Tuhan, dia diubahkan menjadi. Saudara, kalau saudara baca catatan-catatan surat Paulus, dia begitu kelihatan menjadi lemah. Tapi bukan, saudara. Di sisi yang lain, saya akan tidak punya daya. Tapi di sisi yang lain dia begitu keras, saudara. Artinya dia tahu bagaimana menempatkan batas-batas kehidupannya. Untuk apa, saudara? Agar supaya lewat hidupnya karya Kristus itu dimuliakan.
Kita belajar tentang seorang yang namanya Petrus, seorang yang Alkitab katakan seorang pengecut, penakut. Tapi waktu dia diubahkan oleh Tuhan di Roma dalam kekaisaran Nero, waktu dia akan martir, dia mengatakan, saya tidak layak disalibkan seperti Kristus, kepala di atas, kaki di bawah. Saya tidak layak. Saya lebih layak kalau kaki saya di atas dan kepala saya di bawah. Dari mana itu datang? Karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Kita belajar tentang seorang pemungut cukai yang namanya Zakeus. Dia ketika bertemu dengan Tuhan, Alkitab katakan seorang pemungut cukai, kata pemungut cukai, dia memiliki hak untuk memeras dari target pemerintahan yang dikatakan sudah pajaknya sekian, katakan 10.000. Tapi dia punya hak untuk menaikkan menjadi 15.000, menjadi 20.000, diberikan kebebasan, sisanya itu keuntungan dia. Dan dalam pertemuan dengan Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, kalau saya sudah memeras, telah katakanlah kalau sudah merugikan orang lain, saya akan kembalikan. Saudaraku, semudah itukah? Tapi di tangan Tuhan, Zakeus dia bisa berubah. Karakternya diubahkan. Seorang yang begitu haus dengan kekayaannya. Seorang yang begitu haus dengan kekuasaannya. Dia rela. Kenapa ini terjadi? Karena kasih Tuhan yang mengubahkannya. Jadi intinya begini. Kita akan memiliki kualitas kehidupan kita sebagai anak Tuhan dalam dunia sekuler dan dimanapun kita berada. Yang pertama-tama orang akan lihat karakter kita. Jadi mari kita belajar supaya memiliki sebuah karakter ideal seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, kasih Tuhan mengubahkan cara kita mengasihi sesama. Yang pertama, kasih Tuhan mengubahkan identitas kita. Yang kedua, kasih Tuhan mengubahkan karakter kita. Dan yang ketiga, kasih Tuhan mengubahkan cara kita mengasihi sesama. Ini penting. Dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 dikatakan begini. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Berita yang sejak awal diterima oleh Yohanes. Yaitu bahwa kamu harus saling mengasihi. Berita awal ini penting karena sekali lagi kita selalu menyatakan bahwa kasih adalah bagian penting. Oleh kasih itu mengubahkan segala hal dalam hidup ini. Tetapi kasih menjadi satu berita awal yang Yohanes dengar. Dan dikatakan bahwa kasih itu yaitu harus ada di setiap pribadi. Kalau kemudian kita baca dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Katakan amin. Harus saling mengasihi. Berarti ada perpaduan. Bukan hanya seorang saja. Perpaduan. Dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya di dunia yang egonya begitu kuat. Orang hanya merasa yang penting dia sukses. Orang yang hanya merasa yang penting dia diberkati. Orang yang hanya mementingkan bagaimana dia bisa makan. Orang yang hanya mementingkan bagaimana dia hidup. Alkitab hadir dengan mengatakan hendaklah kita saling mengasihi. Arti kata saling mengasihi
Berarti memungkinkan kita harus bisa dapat mengaplikasikan apa yang kita terima dari Tuhan. Apa yang telah kita terima dari Tuhan, itu yang kemudian kita praktekkan. Apa yang kita terima dari Tuhan, itu yang akan kita coba lakukan, itu yang coba kita akan praktekkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar saya dan saudara. Nah, saya ingin mengatakan begini, orang-orang yang ada di sekitar saya dan saudara adalah orang-orang yang paling dekat, yang dengan mudah akan membentuk kita pada poin yang kedua, yaitu karakter kita. Orang-orang yang jauh sulit membentuk karakter kita, tapi siapa yang paling suka membentuk karakter kita? Orang yang dekat. Nah, orang yang dekat itu sangat-sangat gampang membentuk karakter kita. Karena itu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mempertahankan bagaimana kata saling mengasihi di lingkungan kita. Kalau saya bicara dalam lingkungan gereja ini, dalam berjemaat, maka kata saling mengasihi jangan sampai kemudian menjadi luntur oleh karena adanya pembentukan-pembentukan yang justru Tuhan izinkan supaya kita ini memiliki kualitas karakter yang baik. Katakan amin. Jadi kalau ada orang yang saudara lihat di kiri kanan saudara, merasa dia seakan menjengkelkan saudara, saudara harus bersyukur karena Tuhan izinkan dia membentuk saudara. Kalau seseorang yang saudara anggap membosankan hidupmu, saudara bersyukur karena saudara belajar bersabar. Apakah ini gampang? Susah sebenarnya. Tapi ketika kita melihat dari sisi Tuhan, karena Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang mempraktikkan kata hendaklah saling mengasihi satu dengan yang lain, maka bagian itu tentu akan menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil bukankah menjadi alat kasih. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih yang mengubahkan kepada orang lain. Kita dipanggil bukan untuk hidup diri sendiri, tapi kita dipanggil untuk bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang lain. Banyak orang yang sedang mengulurkan tangan memohon pertolongan Tuhan, dan kadangkala justru Tuhan menggunakan tangan kita menolong mereka. Sekali lagi, banyak orang angkat tangan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan hendaklah ada kepekaan di dalam setiap pribadi kita semua untuk mengatakan bahwa ketika banyak orang angkat tangan, maka hendaklah kita juga menjadi peka. Jangan-jangan ketika mereka angkat tangan, Tuhan gerakan tangan kita untuk tolong mereka. Tergantung masing-masing kita, tetapi izinkan saya untuk mengatakan bahwa tantangan terbesar kita hari-hari ini karena egoisnya manusia dengan adanya kepentingan dunia yang semua serba individu, memungkinkan orang tidak lagi pusing dengan di kiri dan kanan. Tapi kita mengajarkan untuk kita buka mata melihat kiri dan kanan saudara. Berbeda saudara. Dunia mengajak kita tutup mata, Alkitab mengajar kita buka mata. Kenapa? Karena itu bagian dari kehadiran gereja Tuhan untuk mengubahkan dunia ini. Karena itu kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa kita tidak hanya sebatas hidup sendiri di dunia ini. Karena masih ada banyak orang yang ada di seputar saya dan saudara. Kita juga harus bisa terus mengalami kasih Tuhan yang mengubahkan diri kita. Karena kita belum sempurna. Tapi di tengah ketidaksempurnaan kita, orang lain sedang berkejar-kejaran untuk bagaimana sama dengan saya dan saudara. Tapi waktu kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, maka orang akan semakin menikmati kasih yang kita sudah alami. Di saat kasih yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, di mana orang akan melihat dia sudah berubah. Mungkinkah orang kemudian mengatakan dia dulu jahat, dia dulu jauh dari Tuhan, dia dulu tidak pernah injak gereja. Tapi sekarang dia mengalami perubahan. Kasih Tuhan yang mengubahkan kita menarik orang lain datang kepada Tuhan.
Dan saya merindukan agar supaya orang terus melihat hidup ini. Karena ada Tuhan dalam hidup ini. Saya rindukan orang terus menyoroti kita. Karena kadangkala kita mengatakan, sepertinya dia tertarik dengan hidup saya. Apa yang beda dengan saya? Tapi sekali lagi, di dalam Tuhan, karena Alkitab katakan kita ini adalah terang. Kita anak-anak Allah. Dan karena itu kita menjadi pusat perhatian dunia. Saat kita menjadi pusat perhatian dunia, orang selalu kepo dengan kita. Orang selalu suka cari tahu tentang kita. Dan karena itu jangan kita menjadi marah, jangan kita menjadi tersinggung, jangan kita kemudian menjadi murka. Karena sekecil apapun kesalahan kita, orang selalu ingin cari tahu tentang kita. Karena apa saudara? Karena kita berbeda dengan dunia. Sehingga dengan demikian maka kita hendaknya terus menunjukkan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga ketika hidup kita selalu dan senantiasa diubahkan oleh Tuhan, maka dunia akan mengatakan, saya harus seperti dia. Saya harus sama seperti dia. Karena dia dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang dia hidup lebih manis daripada dulu. Kenapa dia hidup lebih manis? Mungkin orang akan kepo dan tanya, apa rahasianya? Ternyata rahasianya, kan dia sekarang hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya tentu ikut mengatakan itulah bagian dari tujuan Tuhan mengubah saya dan saudara. Kalau kemudian Tuhan mengubah kita dan kita tidak tahu apa tujuan Allah ubah kita, maka hendaklah kita perbaiki diri kita. Karena ternyata Tuhan ubahkan kita, bahkan kita mungkin berdoa Tuhan ubahkan saya. Tapi kita tidak tahu tujuan kita diubahkan Tuhan. Saya harus beritahu dan ingatkan kita. Tujuan Tuhan ubahkan kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan Tuhan ubahkan kita supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Tujuan Tuhan ubahkan kita supaya kita menjadi lilin-lilin yang bukan kecil lagi saudara. Menjadi lilin besar yang menerangi semua orang. Sehingga dimanapun kita berada, orang lihat terang itu dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Yang saya tentu ingin pastikan hari ini. Bahwa kita punya kerinduan yang besar supaya kasih Tuhan yang telah mengubahkan kita. Itu dinikmati, itu dialami oleh orang lain. Kalau itu mau orang lain nikmati, mari kita terus kembangkan, mari kita terus pelihara. Agar sebagaimana kasih yang sudah kita alami, orang lain juga ikut mengalaminya. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua.